mendeteksi 23 titik panas terpantau di Provinsi Jambi. Memasuki musim kemarau, BMKG Sorolangun akan tetapkan status karhutlah. Dinas Perhubungan melakukan inspeksi terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan pengantar JJH Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Senin 12 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 23 titik panas terpantau pada Minggu 11 Juni 2023 yang tersebar di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi. BMKG Jambi kembali menemukan adanya peningkatan jumlah titik panas melalui rilis yang dikeluarkan. Peningkatan titik panas itu ditemukan petugas BMKG pada Minggu 11 Juni 2023 melalui satelit NOAA 20 dan SNPP. Melalui satelit tersebut ditemukan 23 titik panas terpantau di Provinsi Jambi yang tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 9 titik panas, 4 titik di Merangin, 4 titik di Sorolangun, 4 titik di Bungo, dan 1 titik panas masing-masing berada di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari. Memasuki peralihan musim penghujan ke kemarau, petugas BMKG memprediksi akan adanya peningkatan titik panas. Meski titik panas belum dipastikan titik api, namun dengan meningkatnya aktivitas titik panas ini, masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk Kecamatan Pauh Kabupaten Sorolangun, saudara, saat ini ditetapkan menjadi zona 1 terkait rawan kebakaran hutan dan lahan. Namun kesiapan antisipasi karhutla dari masyarakat desa belum berjalan dengan maksimal. Kecamatan Pauh dengan 13 desa dan 1 kelurahan ditetapkan oleh BPBD menjadi wilayah zona rawan karhutla 1 karena wilayah ini memiliki banyak perusahaan perkebunan bergerak di bidang kebun sawit. Camat Pauh Jupri mengatakan beberapa desa telah membentuk desa siaga api sebagai antisipasi penanganan karhutla. Namun belum maksimal karena minimnya pengetahuan sumber daya manusianya serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Jupri menjelaskan pihaknya telah meminta kepada pihak terkait untuk memberikan pelatihan serta pemahaman kepada masyarakat desa sehingga penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pauh dapat maksimal. Desa siaga api ini memang belum semua desa yang rawan karhutla ini terbentuk dengan baik. Ya mungkin kemarin sudah pernah dibentuk melalui dinas terkait, instansi terkait. Namun perlu pemantapan atau perlu pelatihan kembali agar persoalan tersebut dapat teratasi dengan baik apabila terjadi karhutla. Kesiapsiagaan desa siaga api ini menjadi penting karena tidak bisa diketahui secara pasti kapan dan di mana titik panas akan muncul. Jika ada pembinaan dan kerjasama, maka desa siaga api bisa mengantisipasinya dengan cara terbaik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Sorolangun akan menetapkan status kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 seiring meningkatnya suhu panas dan iklim cuaca memasuki musim kemarau tahun ini. Penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sorolangun menjadi sangat penting karena pemerintah Provinsi Jambi melalui apel siaga bencana hidrometeorologi telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Pemerintah Kabupaten Sorolangun Solahuddin Nopri mengatakan penetapan status karhutla akan segera disampaikan dalam rapat koordinasi seiring meningkatnya suhu udara dengan kondisi panas dalam 1 pekan terakhir. Nopri menjelaskan, efek perubahan iklim saat ini diprediksi akan terjadi musim panas yang cukup panjang.
hingga puncaknya di bulan September 2023, sehingga akan memicu kekeringan dan akan berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kita rapat koordinasinya, kebetulan Sorolangun belum menetapkan status. Jadi dari rapat koordinasinya kita besok, itulah arahnya kita menetapkan. Nanti kita akan melakukan apel siaga. Ini musim 5 tahunan nih, kita 2019, ini 2023. Prediksi BMKG itu panas untuk tahun ini tinggi ya, 40 derajat Celcius. Puncaknya di Juli Agustus. Jika penetapan status karhutla sudah ditetapkan, maka penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan menjadi mudah terkendali. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Terkait antisipasi bencana geologi, Saudara, Basarnas Jambi menggelar simulasi dan latihan penanganan korban gempa. Simulasi ini dilakukan untuk bisa mempersiapkan personel dalam menangani korban gempa. Simulasi dan latihan menolong korban gempa dilakukan Basarnas Jambi di bangunan runtuh yang berada di kawasan Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Satu tim yang terdiri dari 10 personil dilibatkan dalam simulasi tersebut. Para personil ditugaskan menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan bangunan bertingkat dan mengeluarkan gas beracun. Pada simulasi tersebut, tim menggunakan metode physical searching. Selain untuk meningkatkan keahlian, simulasi ini juga bertujuan agar personil mampu memanfaatkan peralatan SAR saat menghadapi bencana gempa. Latihan ini dinamakan latihan urban SAR untuk meningkatkan kualitas dan profesional rescuer kantor pencarian dan pertolongan Jambi dalam menghadapi bencana gempa bumi. Proses pelatihan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Melalui simulasi dan latihan, diharapkan kemampuan personil SAR meningkat, khususnya saat menghadapi bencana geologi. Di Provinsi Jambi, bencana geologi kerap terjadi di sekitaran wilayah barat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini ada 4 orang bakal calon legislatif di DPRD Kota Jambi yang mengundurkan diri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 4 orang bakal calon legislatif DPRD Kota Jambi mundur dari proses pencalonan pemilu 2024 mendatang. 3 dari bakal calon yang mundur merupakan kader dari Partai Hanura. PLT Ketua KPU Kota Jambi Arif Lesmana Yoga mengatakan saat ini terdapat 4 bacalek yang mengajukan pengunduran diri dengan rincian 3 dari Partai Hanura dan 1 dari Partai Demokrat. Pengunduran diri ini diketahui KPU setelah bakal calon tersebut menyerahkan tembusan surat pengunduran diri yang ditujukan ke partai masing-masing. Setelah bacaleknya mengundurkan diri, KPU meminta partai politik untuk segera melakukan perbaikan melalui aplikasi Silon. Untuk yang mundur misalkan ada beberapa, ada sekitar 4 orang yang menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri. Cuman memang kan itu prosesnya masih setelah verifikasi baru ditindaklanjuti oleh partai. Pada prinsipnya KPU hanya menerima pendaftaran ataupun perbaikan yang dilakukan oleh internal partai. Sementara itu, KPU Kota Jambi masih fokus dalam melakukan verifikasi terhadap berkas bacalek. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, suku anak dalam di Kabupaten Merangin tidak mendapatkan tempat pemungutan suara khusus pada pemilu tahun 2024 mendatang. Pasalnya mayoritas suku anak dalam tersebut telah menduduki satu wilayah atau merupakan bagian dari masyarakat desa. Suku anak dalam di Kabupaten Merangin tidak mendapat tempat pemungutan suara khusus pada pemilu 2024. Pasalnya masyarakat adat terpencil tersebut
kini mayoritas sudah menduduki suatu wilayah atau merupakan bagian dari masyarakat desa. Ketua KPU Kabupaten Merangin, Syobirin, mengatakan hasil pendataan sementara suku anak dalam tersebar di 7 kecamatan, di antaranya di Kecamatan Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Tabir, Tabir Selatan, Bangko Barat, Pamenang, dan Nalotantan. Suku anak dalam berjumlah 493 orang yang terdiri dari 270 laki-laki dan perempuan sebanyak 223 pemilih. Untuk SAD dalam hal ini yang tersebar setidaknya di 7 kecamatan di Kabupaten Merangin itu tidak ada TPS lokasi khusus. Nah, mereka ini dimasukkan ke dalam TPS warga yang terdekat dari lokasi lokasi dari SAD itu sendiri. Jadi memilih menggunakan hak pilihnya di lokasi terdekat di TPS tersebut. Sejauh ini hanya terdapat 1 TPS khusus di Kabupaten Merangin, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bangko. Bagi suku anak dalam yang akan mencoblos di TPS khusus ini, data domisili asal sesuai KTP mereka akan dihapus untuk mencegah kegandaan data. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, lokasi khusus meliputi rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, panti sosial atau rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik, dan lokasi lainnya dengan kriteria terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP elektronik. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat, serta jumlah pemilih dibentuk paling sedikit 1 TPS. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, sejak 2 pekan terakhir, harga sembako di sejumlah pasar tradisional dalam kota Kuala Tungkal mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam dan gula pasir. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Pari 3, kota Kuala Tungkal, Madi, mengatakan, meski tidak terlalu tinggi, namun kenaikan beberapa bahan kebutuhan pokok seperti telur ayam dan gula pasir terjadi sejak 2 pekan terakhir. Sebelumnya, harga telur ayam berada di kisaran Rp15.000 per 10 butir. Namun saat ini mengalami kenaikan mencapai Rp20.000 per 10 butir. Harga gula pasir sebelumnya hanya Rp12.500 per kilogram, namun saat ini naik di kisaran harga Rp14.500 per kilogram. Sementara untuk kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng dan beras masih relatif normal. Kenaikan harga kebutuhan itu membuat omset penjualan pedagang dalam beberapa hari terakhir menurun. 19.000, 10 biji 19.000. 19.000 ya. Kalau per bijinya berapa, Bang? 2.000 ya. Ini sudah berapa hari naik kayak gitu, Bang? Ada seminggu lebih? Lebih sudah. Hampir sebulan? Hampir setengah bulanan ada. Setengah bulan ada ya. Ini kalau harga naik ini memang telur ini setiap memang dalam berapa minggu nih lah naik tuh, Bang ya? Setengah bulan nih lah ya? Iya, sampai setengah bulannya lah yang naik tuh. Bang, mungkin selain itu tuh kayak gula dengan minyak goreng ada naik juga lah, Bang? Kalau gula naik. Berapa tuh, Bang? Kan enceran tuh 14, kan 14,5. 14,5 ya. Kalau minyak tuh biasa 16 kan udah 15 sih. 15 turun ya. Kilo ya. Senada dengan Madi, pedagang lainnya Adi menambahkan kenaikan harga telur ayam dan gula pasir berdampak terhadap sepinya pembeli. Apa 10 19. Itu harga tuh agak mahal juga lah sedikit, Bang ya. Iya. Kalau biasanya berapa, Bang, kalau telur tuh 10-nya? Kalau payah sekarang 16 biasanya. Biasa standarnya 16-15 ya. Iya. Kenaikan harga telur ayam dan gula pasir membuat pedagang tidak berani memasok barang kebutuhan secara berlebihan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara tingginya harga pakan ikan di pasaran dikeluhkan oleh para petani ikan. Mereka berharap kenaikan harga pakan tidak akan lagi terjadi karena akan berdampak buruk terhadap harga ikan di pasaran. Para petani ikan air tawar di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi
mengeluhkan harga pakan yang merangkak naik hingga di angka Rp364.000 per satu karung berukuran 30 kg. Sebelumnya harga pakan ikan dengan ukuran sama hanya dijual Rp351.000. Adanya kenaikan sekitar Rp11.000 dalam satu karung. Selain tingginya harga pakan, tingkat kematian pada ikan milik petani keramba juga meningkat. Seiring dengan kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Para petani ikan berharap pemerintah dapat memberikan solusi kepada mereka sehingga para petani ikan keramba masih mendapatkan keuntungan, baik berupa bantuan subsidi maupun menstabilkan harga pakan ikan. Ya, sekarang kendalanya Pak, pertama sekali itu kematian kan tinggi. Nah, habis itu harga pakan juga melonjak. Ya, sebelumnya harga pakan di 350 Pak. Sekarang berapa jadi? Harga pakan 164. Sekarang ya? Jadi ada kenaikan sekitar berapa Pak? Ya, kalau dari kemarin sekitar 11 ribuan. Berapa? Kalau harga pakan tinggi pasti anjlok lah. Pendapatan Bapak berkurang berarti? Ya berkurang. Sementara itu, hasil ikan kerambah milik petani di Kecamatan Jambi luar kota ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, namun juga didistribusikan ke pasar yang ada di kota Jambi, bahkan ke Batanghari dan Sarolangun. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri perayaan Waisak di Candi Muaro Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, untuk mendukung langkah pelestarian kebudayaan, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri perayaan Waisak 2567 bersama umat Buddha di Kompleks Percandian Muaro Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri perayaan Waisak 2567 bersama umat Buddha Jambi di Kompleks Candi Muaro Jambi, tepatnya di area Candi Kedaton. Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik pelaksanaan peringatan Waisak yang dilakukan umat Buddha di Candi Muaro Jambi. Pelaksanaan kegiatan akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut melestarikan cagar budaya. Melestarikan dan membudayakan candi sebagai tempat sakral sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola Candi Muaro Jambi agar menjadi lebih baik. Gubernur menekankan melalui bantuan pemerintah pusat, peningkatan pengelolaan Candi Muaro Jambi untuk kembali menjadi destinasi wisata, pendidikan, dan religi bagi umat Buddha dunia terus dilakukan. Upaya-upaya strategis untuk meningkatkan daya tarik wisata budaya Nusantara ini dimulai dengan pembebasan lahan serta pemugaran komplek Candi Muaro Jambi. Al-Haris berharap peringatan Hari Suci Waisak dapat membawa ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian bagi umat Buddha. Silakan nanti gunakan candi ini untuk selama-lamanya untuk sebagai apakah itu untuk upacara agama atau ibadah hari-hari, silakan saja. Kenapa? Karena ini adalah warisan leluhur yang mesti kita budayakan, yang kita lestarikan selama-lamanya. Dan kita juga sedang fokus menangani candi ini dan mudah-mudahan candi ini arahan Pak Presiden ini mesti seperti semula kembali dibuka seperti semula. Dan 5 jurusan yang dulu pernah dididik di sini kembali ini nanti dibuka untuk Buddha ke depan. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Umat Buddha Jambi Rudi Zhang mengatakan pelaksanaan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Muaro Jambi dihadiri lebih kurang 2.500 orang umat Buddha dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Seluruh proses peribadatan berjalan baik dan hikmat. Hari ini kita merayakan Waisak bersama umat Buddha Jambi, seluruh wihara dari seluruh Provinsi Jambi, berbagai wihara, ada 20-30 wihara bersatu bersama-sama dengan organisasi. Kita rayakan bersama-sama 2.500 orang umat dari seluruh Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas 374 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 23 Batam yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah.
374 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 23 Batam diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Senin 12 Juni 2023 pagi. Pelepasan rombongan JCH dilakukan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dengan rincian 138 orang dari Kabupaten Batanghari, 112 orang dari Muaro Jambi, serta 116 orang dari Kota Sungai Penuh. Wagub Abdullah Sani berpesan agar para JCH dapat menjaga kesehatan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji dengan sempurna. Wagub juga meminta para petugas haji untuk dapat memberikan pelayanan optimal agar para JCH dapat menjalankan ibadah dengan baik sehingga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Dan tentu harapan kita dan doa kita sama-sama mudah-mudahan seluruh jamaah yang 374 di kloter yang sekian ini, keberangkatan yang ke-7 ya, ke-7 ini mudah-mudahan semuanya termasuk yang sudah diberikan kesehatan, keselamatan dan pulang semuanya haji mabrur dan mabrur semuanya. Jadi sama selamat semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, proses pemberangkatan JCH yang tergabung dalam kloter 23 seluruhnya berjalan baik mulai dari kedatangan hingga dimobilisasi untuk diberangkatkan ke bandara. Kloter dengan kuota jemaah lansia terbesar untuk Provinsi Jambi ini bahkan dapat berangkat lengkap sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Ya, pertama tentu harapan kita ini kloter dengan jumlah lansia terbesar. Sesungguhnya di data kita jumlah yang membutuhkan kursi roda kurang lebih 40 orang. Tentunya tim, petugas, ketua rombongan, harus bekerja bersama-sama untuk membantu jamaah. Kemudian yang kedua, cuaca di sana juga tidak seperti biasa, kurang lebih 43 sampai 48 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, karena ini sudah masuk pada fase-fase di mana seluruh jamaah akan berkumpul, tentu perjuangannya berat, jaga kesehatan, karena sesaat lagi akan sampai pada puncak haji Ar-Musna. Berdasarkan data Kemenak, jemaah tertua dalam kloter 23 tercatat atas nama Rukia Ishak Adam, berusia 92 tahun, asal Kabupaten Batanghari. Sementara untuk jemaah termuda bernama Sania Wahyuningsi Abdurrahman, berusia 18 tahun, asal Kabupaten Batanghari. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka rakor persiapan kontingen Fornas Kormi Provinsi Jambi tahun 2023. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka rapat koordinasi persiapan kontingen Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Fornas Kormi Provinsi Jambi tahun 2023. Wagub mengatakan rakor bertujuan untuk memantapkan persiapan jelang keberangkatan menuju Fornas merupakan langkah strategis yang dilakukan Kormi. Melalui langkah-langkah persiapan yang dilakukan, ditargetkan dapat semakin meningkatkan prestasi olahraga para atlet. Wagub menekankan pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung upaya pengurus Kormi dalam memajukan prestasi olahraga. Mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah melalui implementasi visi misi Jambi Mantap. Abdullah Sani berharap rakor tersebut dapat menginventarisir seluruh kebutuhan kontingen dalam upaya meningkatkan prestasi atlet saat berlaga di ajang Fornas. Harapan kita mudah-mudahan rekomendasi ini akan benar-benar terwujud bagaimana kesiapan dan persiapan dari Kormi Jambi ini sebaik-baiknya. Ujungnya adalah dapat mengikuti Fornas di Jawa Barat di Bandung nanti akan mendapatkan prestasi sebagaimana yang sudah alhamdulillah tahun lalu juga dapat kita katakan ada 10 emas insyaallah dengan kesungguhan, dengan kesepakatan, dengan persiapan yang lebih matang insyaallah mudah-mudahan akan dapat meraih prestasi medali emas yang lebih banyak dari kemarin. Dan kalau itu terjadi dan kita yakin optimis mudah-mudahan akan membawa nama harum Kormi sendiri tapi juga adalah juga harum Provinsi Jambi. Festival Olahraga Masyarakat Nasional ke-7 tahun 2023 dijadwalkan akan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada 2 Juli sampai 9 Juli 2023.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga di Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendambakan adanya jaringan listrik di dusun mereka. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji 2023. Saudara, Panitia Haji bersama Dinas Perhubungan melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bus pengantar jemaah calon haji di Kabupaten Bungo. Inspeksi tersebut, saudara, meliputi aspek surat kelengkapan kendaraan seperti fungsi roda, lampu, rem, AC, dan juga fungsi lainnya. Menjelang keberangkatan rombongan jemaah calon haji JCH Kabupaten Bungo, 6 bus yang akan digunakan untuk mengantar JCH ke Asrama Haji Kota Jambi harus menjalani uji kelayakan teknis dan kelayakan bus atau rem cek. Rem cek yang dilakukan di area pelataran Masjid Agung Al-Mubarak itu dilakukan untuk memastikan kondisi bus layak jalan. Pelaksana tugas Kabakesra Setda Bungo Hamdan mengatakan, rem cek itu meliputi aspek surat kelengkapan kendaraan, fungsi roda, lampu, rem, air conditioner, dan fungsi lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 1 bus dinyatakan tidak layak jalan. Panitia akan mengganti bus yang tidak layak jalan itu dengan bus yang lebih layak. Selain rem cek, panitia juga melakukan tes urin kepada pengemudi bus. Jadi memang ini hasil kesepakatan rapat kemarin dengan tim, bahwa pada tahun ini kita ada perubahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini kita driver, supir, kita tes urin, dan kawan-kawan semua kan sudah melihat hasilnya tadi. Dan kita cek juga kelayakan kendaraan dari Dinas Perhubungan, dibantu juga oleh kawan-kawan dari kepolisian, dan direkomendasikan untuk sementara 1 kendaraan tidak layak untuk dipakai. Hamdan menambahkan, 6 bus itu masing-masing akan membawa 232 JCH Kabupaten Bungo menuju Asrama Haji Jambi. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Untuk memastikan keselamatan para jemaah calon haji berangkat menuju ke asrama haji, Polres bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo juga melakukan pengecekan kelayakan kendaraan serta kesehatan dari sopir bus. Sebelum mengantar para jemaah calon haji menuju kota Jambi, beberapa orang sopir dan juga kendaraan dilakukan pengecekan kelayakan. Pengecekan kendaraan dilakukan oleh Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo. Dari hasil pengecekan tersebut, 5 kendaraan yang mengantar para jamaah masih layak pakai. Begitu juga dengan para pengemudi dalam kondisi sehat. Kabak Ops Polres Tebo Kompol Dadak menjelaskan, dalam rangka pengamanan keberangkatan jemaah calon haji Kloter 22, telah dilakukan pengecekan kendaraan angkutan para jamaah haji bersama panitia. Pengecekan kendaraan dan pengamanan rombongan JCH ini dilakukan agar untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para jemaah calon haji sampai ke tujuan dengan selamat dan sehat. Dengan mengecek kendaraan pengangkut para jemaah haji serta rombongan yang lainnya dari panitia. Dari pengecekan ini nanti ya, itu merupakan standar kegiatan pengamanan, sehingga nanti ke depan ya, untuk pelaksanaan pemberangkatan nanti sampai tujuan dengan selamat. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Sania Wahyuningsi Abdurrahman, jemaah calon haji Indonesia termuda asal dari Provinsi Jambi, resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Jemaah calon haji Indonesia termuda asal Provinsi Jambi resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Senin 12 Juni 2023 pagi. Pelepasan keberangkatan jemaah atas nama Sania Wahyuningsi Abdurrahman berusia 18 tahun dari Kabupaten Batanghari tergabung dalam kelompok terbang 23 Batam. Sania menjelaskan telah ikut antrian keberangkatan haji sejak umur 6 tahun
atau pada tahun 2011 setelah didaftarkan oleh orang tuanya. Rencananya bersama orang tua, Sania akan berangkat pada tahun 2022. Namun lantaran aturan pembatasan umur, ia baru bisa berangkat pada tahun 2023 bersama sang kakak dan kakek. Berdasarkan persiapan matang yang sudah dilakukan sebelumnya, Sania optimis dapat menjelaskan rangkaian ibadah haji dengan baik dan menjadi hajah yang mabrur. Sejauh ini insya Allah udah mantap sih, udah dikasih tahu sama orang tua kan sebelumnya tahun kemarin berangkat, terus udah lihat media sosial juga sama kakak kan gimana pengalaman jamaah sebelumnya, terus kita juga udah manasik juga kan dari Kemenaknya. Artinya sudah mantap tuh melaksanakan ibadah haji? Insya Allah udah mantap. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab berharap Sania Wahyuningsi Abdurrahman yakni JCH asal Kabupaten Batanghari dapat menjadi contoh bagi JCH lainnya yang berusia muda untuk membantu pelaksanaan rangkaian ibadah bagi jemaah lanjut usia. Haji ini kan tidak terlalu berat dari sisi pengetahuan, pengucapan, pelafasan, doa-doa tidak terlalu berat. Tetapi yang paling penting adalah fisik. Tentu akan memudahkan baginya untuk melaksanakan ibadah karena secara fisik dia sudah siap, dan harapan kita dia menjadi ikon. Selain menjadi jamaah, dia menjadi sahabat lansia, dalam artian termasuk ikon yang bekerja membantu lansia. Pada kloter 23 Batam, ada 374 orang JCH Provinsi Jambi yang resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Haji Antara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beralih ke informasi lain, saudara, sudah setengah abad warga Dusun Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendambakan jaringan listrik. Dalam kesehariannya, warga hanya menggunakan mesin genset. Listrik masuk desa masih menjadi mimpi indah bagi warga Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan PT PLN berbaik hati menerangi desanya, seperti desa-desa yang lainnya yang sudah lama menikmati listrik. Ketua RT 18 Dusun Geragai, Muhammad Yusuf, mengatakan, setiap hari untuk dapat menerangi rumah, warga bergotong royong menyambungkan kabel dari rumah ke rumah dengan aliran listrik mesin genset. Mesin genset mulai dihidupkan mulai pukul 6 sore hingga 10 malam dengan menghabiskan 2 liter minyak setiap harinya. Usai mesin genset dimatikan, warga hanya menggunakan lampu cas maupun lampu teplok. Muhammad Yusuf prihatin dengan ketertinggalan program elektrifikasi pemerintah. Sudah seharusnya listrik tuntas desa. Janji pemerintah untuk menyediakan aliran listrik belum terrealisasi hingga saat ini. Hanya ada puluhan tiang listrik tanpa menggunakan kabel. Sudah sekitar setengah abad, warga dusun setempat membutuhkan jaringan listrik. Sudah jadi kepala jadi RT, sudah kurang lebih 25 tahun jadi RT. Jadi masyarakat di sini untuk kebutuhan listriknya gimana, Pak? Masyarakat ini kebutuhan listriknya inilah kayaknya. Mesin diesel sendiri beli, mesin diesel bekas kan. Tak hanya keterbatasan listrik, akses jalan dan jaringan internet juga masih sangat terbatas. Padahal dusun ini memiliki sejarah cukup kental karena tersohornya nama Geragai yang merupakan orang pertama yang bermukim di wilayah Tanjung Jabung. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat hingga 23,89%. Dan beberapa faktor mempengaruhi peningkatan tersebut, diantaranya meningkatnya ekonomi masyarakat, serta kelonggaran protokol kesehatan COVID-19. Jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat hingga 23,89% dalam 6 bulan terakhir. Pada periode yang sama di tahun 2022, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi hanya 307.522 orang. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto, mengatakan jumlah penumpang itu berasal dari 3.095 penerbangan. Peningkatan jumlah penumpang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya telah membaiknya kondisi perekonomian masyarakat dan pelonggaran protokol kesehatan COVID-19.
Untuk mendorong peningkatan jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha, ke depan pengelola bandara akan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Provinsi Jambi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Tim Resmo Polda Jambi mengamankan pelaku pencurian truk di Jalinsum, Jambi, Palembang. Pada aksinya pelaku nekat memberi minuman beracun kepada korban. Handoko, warga Provinsi Riau, diringkus tim Resmo Polda Jambi. Pelaku perampokan kendaraan truk ini diamankan polisi di kawasan perbatasan Jambi, Palembang. Pria 43 tahun ini kedapatan mencuri kendaraan truk milik Tarjani. Keduanya bertemu di Jambi saat pelaku berencana menyewa truk korban. Guna melancarkan aksinya, pelaku mencampuri minuman korban dengan racun yang membuat korban setengah sadar. Pelaku membuang korban ke semak belukar dan membawa kabur mobil truk. Aksinya tersebut telah dilakukan 2 kali dan polisi masih mengusut sindikat atas perampokan ini. Polisinya, tapi yang pertama itu sudah. Nah, kemudian diamankanlah beberapa barang bukti, diantaranya jam merek Alexander Christie, yaitu diduga hasil dari kejahatan. Kemudian bubuk racun yang diduga juga dipakai untuk meracuni korban. Sementara itu, dalam proses penyidikan, pelaku ditahan di Polda Jambi. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dan terancam 9 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sempat dilarang Kapolri, Ditlantas Polda Jambi kembali memberlakukan tilang di tempat pelanggaran lalu lintas. Pemberlakuan tilang tersebut, saudara, terhadap meningkatnya jumlah pelanggaran serta keterbatasan sistem ETLE. Tilang di tempat atau manual kembali diberlakukan oleh aparat Ditlantas Polda Jambi. Setiap pelanggaran kasat mata langsung ditilang polisi di tempat. Aturan tersebut diberlakukan lantaran keterbatasan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di Provinsi Jambi. Tidak semua wilayah di Provinsi Jambi memiliki sistem tersebut. Selain itu, akibat dilarangnya tilang di tempat, membuat jumlah pelanggaran lalu lintas makin meningkat. Masyarakat cenderung abai dengan aturan lalu lintas yang berujung kecelakaan. Ya, karena tidak semua wilayah memiliki ETLE saat ini, dan ada ETLE pun terkadang ada gangguan juga karena faktor cuaca, mungkin karena faktor-faktor lainnya, faktor alam, itu jadi masih ada hambatan-hambatan yang memang tidak bisa dihindari, ya itu kita lakukan penindakan secara tilang di tempat. Dengan diberlakukannya tilang manual, masyarakat diminta untuk mengikuti proses hukum di pengadilan. Masyarakat juga diminta untuk tidak menitipkan langsung uang tilang kepada petugas kepolisian, melainkan melalui bank atau langsung ke pengadilan. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, korban gempa di Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu realisasi bantuan rumah hunian tetap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung di segmen Lintas Andalas. Saudara, sekitar 117 korban gempa yang berada di sekitar Kajai masih tinggal di Huntara. Para korban gempa berharap bantuan segera dicairkan karena sudah menunggu lebih dari setahun, namun realisasi bantuan belum 100%. Korban gempa Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu realisasi bantuan rumah hunian tetap atau HUNTAP. Saat ini sekitar 117 korban gempa masih tinggal di Huntara dan rumah apa adanya. Beberapa korban gempa terlihat tinggal di sekitar puing-puing gempa dan membangun rumah dengan kondisi seadanya. Bahkan mereka terpaksa tinggal di ruangan yang terbatas dengan jumlah anggota keluarga yang cukup ramai. Korban gempa mengaku rumah mereka masuk kategori rusak berat dan sudah didata pemerintah. Namun realisasi bantuan belum juga sampai hingga ke saat ini. Yesi, salah seorang korban, mengaku sejak setahun lalu mereka masih menunggu pencairan dana dari pemerintah daerah. Karena dana bantuan rumah rusak berat dari pusat sudah ditransfer oleh BNPB namun dibekukan oleh daerah dengan alasan teknis.
Para korban meminta pencairan dana tersebut segera dipercepat karena mereka sudah setahun lebih tinggal di tempat yang kurang layak dan masih ketakutan dengan gempa susulan atau tertimpa material sisa gempa. Tak banyak lah, tiba berubah lah nyawa ya. Berarti ini rencana mau dibangun lagi atau gimana nih? Besok lah rencana menolong tapi dia nak lain ragu je awak betul pun tapi lepas dia balik dimpok lah rumah orang mereka. Berarti berdua kali rumah ni hancur? 2 kali, tiba bantu orang lain tiba dapat kami tiba ni. Sementara itu korban gempa lain, Vera, mendesak pemerintah daerah dan tim teknis lebih cepat memproses dana bantuan tersebut karena ia bersama anak balitanya tinggal dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tinggal ini bagian depan lah, bagian ruang tamu, di situlah kami semua masak, tidur. Berarti berenovasi ala kadarnya dulu? Iya. Kabarnya setelah itu pernah diusahakan untuk membangun? Pernah ada mau bangun itu, tapi karena kekurangan dana ya belum siap. Ada dapat informasi enggak pada rumah ini mau dibantu atas nama pemiliknya itu? Ada, tapi belum ada kelanjutannya, Bang. Selain korban rusak berat, korban gempa rusak sedang dan ringan juga belum mendapatkan bantuan. Masyarakat terlihat memperbaiki rumah mereka secara mandiri dan berharap bantuan segera dicairkan. Sebelumnya pemerintah mengaku terus mempercepat realisasi bantuan, bahkan beberapa rumah dari aplikator dan swadaya sudah selesai oleh pemerintah. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tak ada yang menyangka Febri yang terlahir dari keluarga sangat sederhana bisa mewakili Paskibraka Bangka Tengah dan juga mewakili Provinsi Bangka Belitung ke tingkat nasional untuk tahun 2023. Sosok Febri membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan untuk meraih mimpi dengan tekad dan juga kerja keras. Beginilah keseharian Febri Arwansyah, siswa SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Bangka Tengah, yang dinyatakan lolos seleksi dan akan mewakili Paskibraka Provinsi Bangka Belitung ke tingkat nasional pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023 mendatang. Di rumah sederhana ini, Febri tumbuh dan berkembang hingga akhirnya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Febri merupakan anak kedua dari pasangan Iwan Susilo dan Ida Lestari. Bagi keduanya, Febri merupakan anak yang baik, rajin dan disiplin terhadap apapun yang ia kerjakan. Dia di rumah saja, Pak, jarang keluar, kecuali ada temannya. Tapi kalau mau keluar, bilang mak, kataku Pep, bilang mak. Kalau dia bilang, dia ada kemana? Ibu kan tidak di rumah, Pak, tidak seorang di rumah. Jadi di rumah saja, kalau ada teman di rumah, pulang sekolah jam 4, tidak ada waktu di keluar, Pak. Malam tidak suka keluar, jam 9 lah bobo, lah tidur. Disiplin dah anak ibu di rumah misalnya waktu. Alhamdulillah disiplin. Alhamdulillah, Pak. Dengar. Sholat 5 waktu, Pak. Tengah malam, duha. Ketertarikan Febri pada kegiatan Paskibraka dimulai sejak duduk di bangku sekolah dasar. Hingga akhirnya di tingkat SMK inilah ia resmi bergabung dan rutin berlatih menjadi anggota Paskibra SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Saat ada seleksi tingkat kabupaten, Febri memberanikan diri untuk ambil bagian dan siapa sangka dari seluruh tahapan seleksi, Febri berhasil menjadi yang terbaik dan akhirnya mewakili Bangka Tengah ke tingkat Provinsi Bangka Belitung. Tekad Febri tak berhenti di situ. Di tingkat provinsi, Febri harus bersaing dengan kandidat lainnya dari kabupaten kota se-Bangka Belitung untuk menjadi yang terbaik dan mewakili Bangka Belitung di tingkat nasional. Terus setelah itu kami melakukan tes kesehatan dan selang beberapa waktu lama itu baru ada pengumuman bahwa dinyatakannya lulus saya sebagai Paskibraka nasional untuk perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa perasaan kamu ketika kamu lulus? Perasaan saya tentunya itu bangga terhadap diri saya yang bisa membawa nama keluarga, SMK, kabupaten, tentunya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan senang dan juga ada rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaget lah tentu. Keberhasilan Febri menjadi berkah dan kebanggaan kedua orang tuanya. Iwan Susanto, ayah dari Febri, mengaku sangat bangga
Lantaran meski lahir dari keluarga serba pas-pasan, Febri mampu meraih cita-citanya dan mengangkat martabat keluarga. Saya bangga anak saya mengikuti Paskibraka tingkat nasional Bangka Belitung. Keberhasilan Febri mewakili Paskibraka Bangka Belitung ke tingkat nasional menjadi berkah bagi keluarga. Sabtu sore, Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman menyambangi kediaman keluarga Febri dan memastikan akan memperbaiki rumah yang saat ini ditempati menjadi lebih layak huni. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.